Kimbernya. Pablo podcast Badalohor bersama Kang Rudy Aliudra sama Kinong test host. nih Gila. Jadi minimal udah ada chemistry lah. Ya, udah ada chemistry. Jadi unggulnya. kita tidak ada materi ini teman-teman, jadi ngobrol ngalor gitu aja. Jadi namanya Pablo katanya Ya. podcast Badalohor. Jadi setelah kami tadi mendengar azan, mulai menegakkan sholat zuhur, dan sekarang saatnya menunggu nasi padang ya. Betul. OTW. Mumpung masih jam istirahat nih. Nah, gitu ya. Jadi apa yang mau kita bahas nih, Kang, hari ini? Kita bahas bagaimana Purwakarta menuju Indonesia emas. Woi, kejauhan Pak. Purwakarta emas lah, woi. Ya. Kalau saya kan mewakili generasi tahun 2000-an ya. Milenial. 90-an ya. Kalau saya kolonial. Jadi kita kadang di medsos juga melihat ada sentimen-sentimen antar generasi begitu lagi. Betul. Nah, ini juga harus kita Jembatani ya. jembatani, kemudian juga kita cermati barangkali juga sebetulnya apakah perlu hal semacam itu. Nah, itu loh ya. Tapi dulu juga kita gitu ya. Ke orang tua dulu ya. Kita juga mau benci generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya juga Ya menyepelekan, bukan menyepelekan lah, underestimate-kan gitu. ya menestimekan. Underestimate-kan juga. Cuman saya tuh lagi membatasi sekarang kita untuk hal-hal kayak gitu. Jadi ketika sama generasi di bawah kita ini, saya tuh lagi membatasi bahwa ketika ngomong zaman orang mau bawa lagi, nah itu kalau udah kayak gitu sih udah stop. Gitu. Betul. Ini nggak apa-apa setengah wajahnya Pak. Jangan dong. Maklum ini setting kameranya juga. Nanti mau pakai tripod lah, ini mah nama trial dulu. Ya. 10 menit lah cobain. Nah intinya begini lah ya. Bicara generasi, kalau saya sih lebih tiap generasi itu ada keunggulan dan ada juga kalau sebut kekurangan mungkin ya ketidakunggulan lah. Karena apa? Karena dunia kan berubah, berputar, dinamis, teknologi juga berkembang, peradaban juga berkembang. Pak Gigi saya tanya, dulu pegang HP tahun umur berapa? Saya umur tahun berapa ya? 2004 2006 lah. 2006. Berarti pas saya masih PAUD itu. Pak. Masih HP CNNet. Itu juga saya masih SD, Pak. Sok yang di orang-orang gitu. Pada bagus digawe. Berapa 2004? Ya, 2006 lah. 2006 27. Oh, saya baru lulus. Terus kan lulus PAUD ya? Iya. Lulus Itu HP masih CNNet. apa? Sebut merek N ya? Inisialnya N ya? Iya. Nah, HPN ya sama. Ya. Oh, saya bukan, HPM saya mah. M. Oh, yang lipat. Ya. Yang flip. Itu, dan itu sudah 3 warna. Saya juga SE dulu tuh yang flip, yang cuman 2 baris aja teksnya itu kalau ngetik SMS. Dan kalau siang pasti nggak kelihatan. Itu bagian Ininya aja yang ke bawah. Terus ganti sama yang hiu. Itu mah udah keren lah tuh. Ya. Aduh, siap. Maaf studionya rusuh. Malum. Kita belum bikin studio. Oke, kalau mau lalaunan. Terus Kalau BTW itu kayaknya balik di kamera. nggak apa-apa, nanti itu mah tinggal dibalik aja. Nah, terus kita kan juga melihat orang-orang tua zaman sebelum kita kan tidak memegang HP. Ada perbedaan karakter tentunya ketika generasi kita sudah bisa berkomunikasi lewat jarak jauh. Betul. Minimal kita SMS kan, dan ada BBM dulu ya sempat ya. SMS lah, telepon. Ketika janjian, ngumpul ataupun komunikasi, ada project itu gampang. Betul. Bayangkan zaman dulu. Artinya situasi teknologi, kemudian situasi equipment, sarana prasarana mempengaruhi karakter orang. Karena keterbatasan informasi. Nah, kan setelah kita muncul generasi setelahnya kan, milenial berarti Gen Z ya. Nah, yang sekarang adik-adik kita nih, mereka sudah cukup brojol, sudah broadcast mereka mah. Betul. Ya, didokumentasikan. Sudah ada posting, bahkan dibikinkan akun loh. Akun Instagram, medsos lah ya. Benar-benar ada itu. Nah, itu kan juga beda ya. Secara karakter gitu kan nantinya.
Jadi menunjang untuk pembentukan karakter selanjutnya gitu ya ke depan. Nah biasanya ini secara psikologi dan apa ya behavioristik lah ya. Studi behavior itu kan manusia itu bertindak sesuatu karena kondisi lingkungan, karena situasinya. Nah ketika kita dalam keadaan nyaman, terpenuhi segala sesuatunya, maka cenderung effort untuk melakukan sesuatu itu kurang. Mau itu sudah ada, mau ini sudah ada. Betul. Sudah segala ada. Maka daya juangnya juga mungkin tidak terasa kan gitu. Tidak seperti zaman kita dulu gitu. Nah, kalau sesuatu effortnya lebih karena belum ada gitu kan. Nah itulah kira-kira. Effortless ya. Nah kalau sekarang kan mau apa-apa, contoh lah pesan makan kan kita tek Kebun, ya, betul. nah, itu. Mau masak apa mau apa Gak bisa masak tinggal buka YouTube, ada banyak resepnya di situ. Jadi apalagi yang kurang gitu, hidup sudah dicukupi informasi, akses, literasi dan lain-lainnya tinggal. Ya mereka kalau misalnya tadi ada apa stigma underestimate terhadap Gen Z dan lain-lain, saya kira itu juga agak diwajarkan lah ya, bagi generasi kita itu. Karena memang beda situasi menghadapi hidupnya. Iya. Karena generasi kita juga yang mengembangkan teknologi itu pada awalnya kan. Kita juga sebenarnya yang membentuk sehingga karakter itu terbentuk lah. Sebagian mungkin akan dampaknya, sebagian mungkin tidak. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi yang tidak inilah mungkin yang tidak siap menerima. Oh kok gini sih hasilnya. Itulah. Bener. Dan kadang ada plus minus setiap generasi ya, emang bener sih ada plus minusnya juga Bu. Dibanding generasi kita yang masih terbatas tentang informasi, terus sekarang ada banjirnya informasi dengan kasar nama tidak katampung lah sama kepala kita juga gitu, bahkan sekelas profesor aja ya tsunami informasi istilahnya. Tapi di lain sisi para Gen Z ini lebih ini ya, ternyata secara ilmu pengetahuan mereka lebih luas ya. Wawasan lebih luas. Terus apa ya? Cara untuk menghadapi konflik juga permasalahan banyak opsi mereka tuh. Ya tadi tinggal scroll, tinggal search dan lain-lain juga. Terus sekarang buat Gen Z di Purwakarta nih, menurut Kang Rudi gimana nih perkembangannya sekarang, anak-anak sekarang tuh dari berbagai sisi yang kacamata Kang Rudi lihat? Oke. Saya kan sempat ngajar ya. Sebentar sih baru cuma 10 tahun lah ngajar tuh. Lama lah itu mah, tuh bukan sebentar. Sebentar mah 2 menit kan. Sempat ngajar formal ya. Dilabeli guru itu kan. Masuk kelas, ada anak-anak di situ belajar. Jadi dari tahun ke tahun saya juga mencermati murid-murid saya begitu. Makin kesini, makin banyak hal-hal yang sifatnya secara ilmu parenting, teori parenting, anak itu diberikan kebebasan. Ya kan biar berkembang. Jadi ada pergeseran, ada teori-teori baru yang digunakan lah. Yang paling kentara itu adalah bagaimana kalau kita bicara adab ya, adab, akhlak. Nah, itulah perilaku ada perubahan ya. Tuh. Jadi kalau kehidmatan seorang murid pada guru itu tentu berbeda zaman kita sebelum dan sekarang. Ya betul. Itulah kira-kira. Begitupun masyarakat. Contoh, ada program KKN misalnya. Zaman dulu KKN itu mahasiswa ke kampung, masyarakat antusias kayak disambut lah. Tuh ini orang-orang yang berilmu, gitu kan, berpendidikan, beradab, diterima. Masyarakat ingin mengembangkan program peningkatan di lingkungannya, kualitas masyarakatnya dan lain-lain. Sekarang karena sering dan orang sudah tahu, mungkin juga karena oknum-oknum dan lain-lain lah, ada beberapa hal biasa saja Pak penerimaannya. Bahkan mungkin ada yang naon sih kadar ya. Ada ya begitu ya. Cuman bukan di Purwakarta lah, itu kan di jauh lah pokoknya malah. Berdasarkan bacaan atau juga mungkin beberapa orang teman mahasiswa yang juga merasa asa-asa beda gitu penerimaannya dan lain-lain. Nah, kalau tadi ditanya perbedaannya Purwakarta, saya akan sangat respect pada siapapun, mau itu di atas saya, di bawah saya, atau setara, selama dia masih mengusung adab ketimuran kita loh. Asian value tadi kan ada gorengan, ada ngopi di kap plastik. Di kap plastik kayak gini nih, ya Asian value ya. Iya.
Justru orang Singapura gitu tantang tuh yang ngopi start lagi. Nah, itulah. Nah, Terus attitude sih. ada perubahan nilai dan perilaku lah ya di situ ya. Dan saya masih Ini dampak dari teknologi juga berarti. teknologi. Tentu ya berperan besar ya terhadap perilaku manusia umumnya ya. Ternyata nggak sama angkatan-angkatan yang baru juga kayak Gen Z, Gen milenial, karena angkatan saya bahkan boomer pun terdampak perubahan perilaku karena perkembangan teknologi ini gitu. Sekarang tuh contoh lah di lingkungan saya itu kan nggak, saya tinggal di lingkungan gang gitu ya, yang biasanya dulu guyub gitu sebelum ada perkembangan teknologi. Betul. Orang tuh nongkrong ngobrol sama tetangga, sekarang tuh kayaknya saya jam 7 malam aja udah kayak di klaster mewah gitu, ngelihat ke gang tuh gak ada siapa-siapa. Nah, itu jelasnya kentaranya. Jelas. Perbedaannya jelasnya. Itu jelas banget sih. Yang seumuran Pak Kiki banyak juga di situ. Banyak. Tapi tidak Yang lebih tua sebelum-belum. pun, yang lebih tua pun banyak. Cuman nggak Suasana beda. Kayak masing-masing di rumahnya dengan gadgetnya masing-masing. Wah asik gitu. Oke. Gitu. Kayak kita mau menemukan benang-benang ya. Nah, Jadi yang mengubah perilaku manusia, teknologi salah satunya ya. betul. Sepakat ya. Sepakat sih. Banyak. Contoh kecil itu keluarga kita lah. Ada adik kakak nih. Nah, di lingkungan rumah terkecil aja ya. Kecil aja ya. Ya kalau sudah pegang HP, meskipun berhadapan, ya asik dengan HP-nya Iya. masing-masing. Kadang di kamar masing-masing. Dulu masih nonton TV bareng, nonton sinetron bareng kan ya. Sekarang udah ada ini kan. Bener. Kerasa bener. Dunia semakin dekat, tapi orang dekat semakin jauh. Betul. Orang-orang dekat semakin jauh. Nah, jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Gitu. Jadi kita tuh lebih interest berinteraksi dengan orang-orang yang nggak tahu entah di mana gitu. Ya. Lebih tertarik di situ dibanding dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Yang bahkan secara fungsi manfaat yang kurang gimana itu ya? Iya. Kadang kebanyakan gitu. Apalagi ada sosial media gitu ya, dengan terus kehilangan fokus juga karena dengan video-video singkat itu tuh kan ngeganggu ya, akhirnya kita nggak bisa fokus lama. Kayak contoh saya lah baca buku gitu, biasanya dulu mah kan anteng gitu baca buku, karena ada gadget ke distract lagi lihat gadget, karena gara-gara Ya. sosial media gitu ternyata berdampak oke ke dia, ke hal kayak gini gitu. Oke, berarti sudah dua nih. Satu gadgetnya ya, gawai atau peralatannya, equipmentnya, gearnya. Iya, Kedua, kontennya dari gear itu sendiri. betul. Kalau tadi nontonnya yang bermanfaat untuk meningkatkan value, misalnya nonton tutorial, Ya. tadi kan, terus pengembangan diri atau apa teori-teori, Itu bagus lah ya. oke masih ada manfaat. Tapi ketika tadi short-short yang mungkin apa ya, meaningless lah ya. Iya, disajikan video-video pendek yang cuman sesaat gitu, cuman dampaknya juga manfaatnya juga kurang gitu ya. Itu nggak kerasa loh, scroll sudah sejam berlalu. Iya, kadang kita mau tidur tuh kan 2 jam, jam hiji gitu kan. Emang kacau juga nih dunia ya. Dunia emang lagi kacau guys, dunia lagi kacau nih. Jadi gimana nih? Dan obrolan kita mah tidak menawarkan solusi memang. Iya, tidak ada posisi. Cuman kita mah punya pandangan masing-masing lah. Ya, Ini mah dari Kang Rudi ada pandangan, saya juga ada gitu. Pendapat Kang Rudi juga nanti baiknya gimana, coba secara pribadi aja, personal ini mah. Kalau saya kan punya di keluarga tuh juga punya anak-anak ya. Saya tuh udah komitmen ke anak-anak itu tidak dibatas lah, ada screen time-nya juga dibagi di jadwal gitu. Misalnya jam sekian baru boleh pegang HP, jam sekian itu pun dibukanya buka yang berhubungan dengan kepentingan dia. Ada jam bebas buat nonton games atau apa. Tapi itu berlaku awal-awal saja Pak, kesepakatannya Pak. Kesananya kacau. Kesannya agak berat ya, sering kecolongan. Sering kecolongan. Karena kan juga masing-masing pegang sendiri begitu. Tapi ketika mulai agak ini nih kecolongan lagi nih, kumpulkan lagi, kasih pengertian lagi, itu aja. Memang dari kitanya juga. Jadi monitor orang tua juga penting ya. Oh, monitor orang tua juga. Nah itu, ini jadi banyak nih kita ya dapatnya nih hari ini tuh cuma 15 menit aja lah, gak usah lama-lama lah. Kalau kita mau sholat asar juga Ya, bentar lagi asar soalnya, tadi kan duhur, sekarang udah asar. Ya jadi gitu ya teman-teman, sampai berjumpa lagi nanti di Pablo Podcast Badal. Semoga konsisten ya. Semoga konsisten ya. Ini trial percobaan nih. Nanti kita uploadnya setiap jam 1 siang. Ya. Oke.
dibuka endorse juga buat kita. Ya silakan kalau mau endorse, kita baru ada sebuah liquid ya. Udah itu aja sih. Terus lah gitu lainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.